Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaat yang berbahagia. Selamat malam Kak Eci, saya Miska Korentian. Kali ini saya akan menuntaskan asesmen matematika saya, yaitu menjelaskan tentang apa sih itu peluang. Peluang itu adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa terjadi dalam suatu percobaan. Peluang dihitung dengan angka antara 0 dan 1. 0 berarti tidak mungkin terjadi, 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Ini materinya. Oke. Gila cuy. Mari kita sebutkan komponen-komponen dalam materi peluang. Yang pertama itu ada percobaan. Percobaan itu proses yang menghasilkan satu hasil dari banyak kemungkinan. Misalnya melempar dadu. Terus yang kedua itu ada hasil. Hasil itu yang didapat terjadi dalam percobaan. Misalnya angka yang muncul pada dadu. Yang ketiga itu ada ruang sampel. Sampel. Itu kumpulan semua hasil yang mungkin dari percobaan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pelemparan dadu. Nah, yang terakhir itu ada peristiwa. Peristiwa itu kumpulan hasil yang mendukung suatu kondisi. Misalnya peristiwa angka genap pada dadu, yaitu 2, 4, 6. Nah, itulah. Oke, mari kita lanjut ke komponen berikutnya. Yang pertama itu ada rumus dasar dari peluang. Rumusnya itu adalah P dalam kurung A sama dengan jumlah hasil yang mendukung peristiwa A per jumlah hasil dalam ruang sampel. Contoh, melempar dadu dan mendapatkan angka genap. Ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peristiwa angka genapnya itu 2, 4, 6. Peluang atau P dalam kurung genap sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Nah, itu tuh diperkecil. Oke. Mari kita cus. Nah, itu ada selanjutnya itu ada peluang kejadian gabungan A atau B. Itu P dalam kurung A UB tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tutup kurung plus P dalam kurung B tutup kurung min P dalam kurung A N B tutup kurung. Itu maksudnya adalah P dalam kurung A UB adalah peluang A atau B terjadi. Nah, selanjutnya itu P dalam kurung A NB adalah peluang A dan B terjadi secara bersamaan. Ini dia. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat contoh soal kejadian gabungan. Soalnya itu jika kita melempar sebuah dadu, berapa peluang untuk mendapatkan angka yang lebih besar dari 4 atau angka ganjil. Peristiwa A, angka lebih besar dari 4 itu ada 5 dan 6. Peristiwa B, angka ganjilnya itu ada 1, 3, 5. Peluang gabungan P dalam kurung A UB sama dengan P dalam kurung A tutup kurung plus P dalam kurung A tutup kurung P dalam kurung A tutup kurung plus P dalam kurung B tutup kurung min P dalam kurung A N B tutup kurung. Jawabannya itu P dalam kurung A tutup kurung sama dengan 2/6, koma P dalam kurung B tutup kurung sama dengan 3/6, koma P dalam kurung A N B tutup kurung sama dengan 1/6. P dalam kurung A UB tutup kurung sama dengan 2/6 tambah 3/6 min 1/6 sama dengan 4/6 disederhanakan menjadi 2/3. Oke, mari kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat atau dalam kurung P dalam kurung A
per AB tutup kurung P dalam kurung A B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A NB per P dalam kurung B tutup kurung. Itu menentukan peluang A terjadi dengan syarat B yang sudah terjadi. Oke, ini dia materinya. Oke. Contoh soal kejadian bersyarat. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan bola biru. Jika satu bola sudah diambil dan bola tersebut adalah merah, berapa peluang bola berikutnya yang diambil juga berwarna merah? Oke, kita jelaskan. P dalam kurung A tutup kurung sama dengan mengambil bola merah pada percobaan pertama, yaitu 5/8. Kenapa itu bisa 5/8? Karena di situ ada 5 bola merah dan 3 bola biru, itu ditambah. Terus yang kedua itu P dalam kurung A tutup B tutup kurung. Peluang mengambil bola merah pada percobaan kedua setelah bola merah diambil pertama kali sama dengan 4/7. Jadi P dalam kurung A tutup B sama dengan 4/7. Ini materi. Selanjutnya itu ada komponen kejadian independen. Kejadian independen adalah dua peristiwa antara A dan B disebut independen jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Peluang kedua kejadian terjadi, yaitu P dengan rumus P dalam kurung A NB tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tutup kurung kali P dalam kurung B tutup kurung. Nah, contoh soal kejadian independen. Coba kita lihat ya. Jika peluang untuk mendapatkan angka 3 pada pelemparan dadu adalah 1/6 dan peluang untuk mendapatkan kepala saat melempar koin adalah 1/2, berapakah peluang untuk mendapatkan angka 3 dan dadu pada koin? Jawabannya itu dengan rumus yang tadi, P dalam kurung A NB tutup kurung sama dengan P dalam kurung A tutup kurung kali P dalam kurung B tutup kurung sama dengan 1/6 dikali 1/2 sama dengan 1/12. Jadi penyebutnya itu dikalikan, jadi 6 kali 2 sama dengan 12 ya. Sebentar, agak ada sebuah yang itu adalah distribusi. Selanjutnya distribusi probabilitas, yaitu diskrit. Yang pertama itu variabel acak yang memiliki nilai terbatas atau dapat dihitung, misalnya pelemparan dadu. Habis itu ada kontinu, variabel acak yang dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu, misalnya suhu. Oke, maaf, ini lihat dulu. Contoh distribusi probabilitas itu pada soal yang menyebutkan pada lemparan 2 buah dadu, tentukan peluang jumlah angka yang muncul lebih dari 8. Oke, jawabannya itu ruang sampel sama dengan sama pasangan hasil dari 2 dadu. 1, 2 sampai 6,6 dan total itu 36 hasil. Peristiwa jumlah lebih dari 8. Yang pertama itu udah 3,6, 4,5, 4,6, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 0,1. Total itu ada 12 hasil. Peluang P dalam kurung jumlah lebih dari 8.
tutup kurung, sama dengan karena totalnya ada 12 hasil, 12 dan itu menyampai 36 sama dengan 12/36 dan disederhanakan menjadi 1/3. Oke. Kesimpulan. Ini adalah kesimpulan dari materi peluang. Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Peluang dihitung dengan rumus dasar P dalam kurung A tutup kurung sama dengan jumlah hasil yang mendukung dibagi jumlah hasil ruang sampel. Ada berbagai jenis peluang, seperti peluang gabungan, bersyarat, dan kejadian independen. Pemahaman distribusi probabilitas sangat penting dalam analisis peluang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Eci, selamat malam. Malam. Oke.